Semua dosa itu diawali dengan ketakutan dan kekhawatiran dan ujung-ujungnya penyesalan, akhirnya penyesalan. Semua begitu. Coba perhatikan orang kalau berzina, kebutuhan biologis, orang nikah kebutuhan biologis. Kalau orang berzina, begitu mau berzina pasti ada rasa takutnya. Nggak ada zina nggak takut itu. Semua orang pasti ada rasa takut, rasa menyesal, itu ada, Allah tanamkan. Kalau dia berzina, pelampiasan biologis, sudah ketakutan awalnya, dan kalau pasangannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, ya, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya, karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma, dan kalau dia anak perempuan tidak boleh jadi wali pernikahan. Tidak ada hak waris di antara mereka. Ini semua 4 mazhab sepakat masalah itu. Tidak boleh ada hak waris di hasil zina, nggak boleh. Walaupun anda pemilik spermanya, gitu kan? Karena dari hasil tidak sah. Coba kalau orang menikah, selesai kalimat akad tadi 5 menit, saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, sudah selesai 5 menit. Kemudian orang semua tahu mereka hubungan biologis pada saat istrinya. Mereka lakukan biologis dalam kondisi tenang, sudah tahu ini istrinya. Orang semua tahu masuk kamar mau berhubungan biologis. Pada saat istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, ya. Namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa harus zina? Kenapa nggak nikah? Gitu kan? Pernikahan yang kita Allah mudahkan, sebenarnya begitu. Jadi yang haram itu tidak nyaman, variabelnya sedikit, efek jerahnya besar. Sementara yang halal yang diperintahkan baik, efek balasannya juga besar. Gitu kan? Kita kalau berhubungan biologis suami istri, kata Nabi SAW, di kemaluan kan ada sedekah, ada pahala besar. Katakan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami meletakkan, kami menikmatin biologis, kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan di haram, zina, dosa nggak? Iya dosa, kata para sahabat. Kata Nabi begitu juga kalau diletakkan di yang haram. Jadi di sini biologisnya ketakutan berdosa, di sini malah biologisnya berpahala, gitu kan? Sampai Abdullah bin Umar itu setiap buka puasa, habis buka puasa segelas air dengan kurma, kemudian sholat maghrib pulang berhubungan biologis sama istrinya, karena dia tahu itu pahalanya besar. Ya, sampai seperti itu mereka lakukan. Tapi ini kita lihat perbandingan antara halal sama haram. Kalau orang bersedekah dengan 1 juta rupiah, perintah agama, ibadah, maka efeknya nanti, balasannya, bukan Allah balas dengan 1 juta, tapi Allah bisa balas dengan 100 juta. Kita memberikan 1 bungkus makanan kepada orang miskin, Allah nggak balas dengan 1 bungkus makanan, Allah kasih kita berapa bungkus makanan, gitu kan? Seperti itu. Nah kalau kita mencuri 1 juta, Allah nggak akan hilangkan 1 juta dari kita, tapi Allah akan datangkan atau hilangkan dari kita 100 juta. Masuk rumah sakit biayanya 100 juta, curinya cuma 1 juta. Berzina 1 jam, cukup sudah Allah berikan penyakit kelamin 6 bulan, 1 tahun. Efek jerahnya lebih besar, menunya lebih sedikit, ketakutan, akhir-akhirnya penyesalan. Lalu untuk apa? Makanya di sini kita jelaskan, takut kepada Allah termasuk adalah menikmati yang halal, yakin itu baik buat kita dan menjauhi yang haram.